Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Apa kau tidak memiliki kekasih yang bisa kau ajak naik ke atas ranjang? Tanya Rai memancing. Tidak. Benarkah? Tapi dari wajahmu kelihatan kalau kau seorang playboy yang sering gonta-ganti pacar. Hahaha. Laki-laki itu tertawa sangat kencang. Ya kau benar bro, aku memang sering gonta-ganti pacar. Tapi sudah 3 bulan ini aku tidak melakukan itu karena aku sedang mengincar seorang wanita yang sangat prinsipil. Jawab laki-laki itu. Dan demi meraih hatinya aku sampai harus mengubah penampilanku menjadi culun dan kutu buku. Karena yang aku dengar wanita incaranku ini tidak suka dengan laki-laki yang tampan dan modis. Kata laki-laki itu lagi, benarkah? Memangnya ada wanita seperti itu? Apa jangan-jangan wanita yang kau incar itu wanita culun juga? Laki-laki itu menggeleng. Sea wanita yang sangat cantik, tubuhnya juga, sangat seksi. Kata laki-laki itu mendeskripsikan tubuh Misea. Mendengar itu Rai menggeram, rahangnya mengeras menahan emosi. Tapi ia tetap harus mengontrol emosinya. Sea? Tanya Rai memancing laki-laki itu menyebut nama lengkap Misea. Iya, nama wanita itu adalah Misea Andara Wilson. Mengingat tubuh polosnya saja, adik kecilku langsung meronta-ronta. Jawab laki-laki itu. Fix, Sea yang dimaksud laki-laki itu adalah Misea. Dan laki-laki yang ada bersamanya sekarang ini adalah laki-laki yang sama dengan laki-laki culun yang bersama Misea tadi. Begitulah pikiran Rai. Memangnya kau pernah melihat tubuh polosnya? Tanya Rai makin penasaran. Setiap hari brother. Setiap dia mandi. Bahkan bukan hanya dia, tubuh polos kembarannya pun juga sudah aku lihat. Mata Rai membulat sempurna. Bagaimana bisa? Begitulah otak Rai bertanya-tanya. Bagaimana caramu bisa melihat tubuh polos mereka? Tanya Rai. Kau mau tahu? Rai menganggukkan kepalanya. Sini aku beritahu. Balas laki-laki itu lalu berjalan keluar dari lantai dansa menuju tabelnya dan diikuti Rai dari belakang. Setelah mereka duduk di kursi, laki-laki itu pun mengeluarkan ponselnya dan membuka video rekaman CCTV yang mempertontonkan Misea yang sedang mandi di kamar mandi apartemennya. Ini lihatlah. Sekali melihatnya kau pasti akan tertarik. Tapi kau tidak boleh mengambil Seaku sebelum aku memakainya. Ucap laki-laki itu sambil memperlihatkan video Misea yang sedang mandi. Mata Rai membulat. Tapi, tak lama ia sadar kalau adanya video Misea yang sedang mandi di ponsel laki-laki itu tidaklah benar. Dari mana kau mendapatkan video ini? Aku memasang kamera tersembunyi di dalam kamar mandi dan kamarnya. Jawab laki-laki itu tanpa dosa. Mendengar itu, emosi Rai tak bisa terkendali. Sebejat apapun dirinya dan Satria, mereka sama sekali tidak pernah melakukan pelecehan terhadap wanita polos. Walaupun laki-laki itu belum melecehkan Misea secara langsung, tapi secara tidak langsung dengan menaruh kamera tersembunyi dalam kamar mandi dan kamar Misea, itu sama saja laki-laki itu sudah melecehkan Misea dan Michela. Rai yang sudah tidak bisa lagi mengontrol emosinya, langsung menarik kerah baju laki-laki itu dan langsung memberi bogem mentah ke wajah laki-laki itu bertubi-tubi. Apartemen Twinsme. Pukul 0. KRING. KRING. Nada dering panggilan masuk begitu memekakkan telinga Misea dan Michela yang masih tidur satu kamar. Karena kamar untuk Misea belum terisi barang-barang. Sela, ponselmu bunyi. Ucap Misea dengan mata yang terpejam sambil menepuk lengan Sela yang tidur membelakangi dirinya. Sela.
Sekali lagi Misea membangunkan Michela. Itu nada dering ponselmu, Kak. Balas Sheila dengan mata yang masih tertutup juga. Misea pun diam sejenak dan menajamkan telinganya untuk memastikan bunyi nada dering panggilan masuk itu memang nada dering panggilan masuk dari ponsel Misea. Astaga, itu memang ponselku. Lirih Misea sambil membuka matanya. Misea pun beranjak dari atas ranjang lalu berjalan menuju meja rias di mana cahaya ponselnya terlihat menyala-nyala dari sana. Chasen. Lirih Misea saat melihat nama pria yang akhir-akhir ini sedang mendekatinya. Bahkan saat Misea masih di Paris pun, seminggu sekali Chasen selalu mendatangi Misea. Misea pun menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Halo Chas. Sapa Misea. Dengan Nona Misea. Bukan Chasen yang menjawab, melainkan suara laki-laki yang sepertinya umurnya sekitar 40 tahun ke atas. Ya, saya Misea. Anda siapa? Kami dari kepolisian. Kepolisian? Kaget Misea. Hah, kepolisian? Sahut Michela yang tak sengaja juga mendengar. Michela yang tak kalah kaget dari Misea pun mengubah posisinya menjadi duduk. Misea pun menyalakan speaker ponsel agar Michela juga bisa mendengar pembicaraannya dengan polisi. Sekarang Tuan Chasen sedang berada di rumah sakit. Ia terlibat perkelahian dengan laki-laki yang juga mengaku sebagai teman Anda. Apa Anda bisa datang ke rumah sakit Boulevard Medica Center sekarang? Kami ingin meminta keterangan Anda. Baik Pak, saya akan segera ke sana. Jawab Misea. Panggilan pun berakhir. Misea yang khawatir dengan Chasen pun langsung berlari ke ruang ganti dan mengganti pakaiannya. Michela yang tak mau ketinggalan pun menyusul Misea ke ruang ganti dan mengganti bajunya juga. Apa yang terjadi pada Chasen? Tanya Michela. Chasen terlibat perkelahian dan sekarang dia di rumah sakit. Jawab Misea. Terlibat perkelahian? Bagaimana mungkin? Chasen kan laki-laki lemah, sama nyamuk saja dia tidak tegaan. Mungkin dia menjadi korban pengeroyokan. Balas Misea. Bisa jadi. Balas Michela. Wajar saja mereka beranggapan begitu karena Twins Mi pikir Chasen adalah pria culun yang lemah. 20 menit kemudian. Boulevard Medica Center. Misea dan Michela berlari menuju ruang rawat Chasen yang mereka ketahui dari bagian informasi. Ternyata di depan ruang rawat sudah ada 2 orang polisi dan 2 orang laki-laki yang Misea atau Michela tidak kenal. Dan sepertinya keempat orang itu sedang menunggu kedatangan Misea. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah mereka, sontak keempat orang itu menoleh ke arah Misea dan Michela. Nona Misea? Tanya polisi saat Michela yang lebih dulu sampai di depan ruang rawat Chasen. Bukan. Saya Michela. Jawab Michela. Saya Misea. Sahut Misea selang beberapa detik kemudian. Maaf sudah mengganggu waktu tidur nona-nona sekalian. Tapi kami membutuhkan keterangan kalian. Apa yang terjadi? Tanya Misea. Mari kita masuk dulu, untuk memastikan kalau Anda memang mengenal dengan korban pemukulan. Balas polisi. Misea dan Michela kompak menganggukkan kepala mereka. Mereka pun masuk bersama salah satu polisi ke dalam ruang rawat Chasen. Mata Misea dan Michela membulat sempurna begitu melihat kondisi Chasen. Wajah yang penuh lebam, kepala yang diperban dan hidung yang juga diperban. Tuan Chasen mengalami geger otak ringan akibat pemukulan yang brutal yang dilakukan oleh seseorang yang katanya mengenal Anda. Ucap polisi. Siapa? Tanya Misea penasaran. Polisi tidak langsung menjawab dan malah meminta Misea dan Michela mengikuti dirinya. Mari ikut saya Nona, kata polisi lalu keluar dari dalam ruang rawat Chasen.
Misea dan Michela pun mengikuti polisi dari belakang. Dan mereka pun berjalan menuju satu ruangan kosong yang diminta polisi untuk menempatkan sementara Ray dan Satria sampai Misea datang. Karena tadi saat polisi datang ke klub malam setelah mendapat aduan dari manajer klub malam, polisi langsung melakukan pertolongan pertama untuk Chasen dengan melarikan Chasen ke rumah sakit karena keadaan Chasen yang terlihat parah. Sedangkan Ray dan Satria terpaksa mereka bawa ke rumah sakit. Ceklek. Polisi membuka pintu ruangan kosong itu. "Silahkan masuk nona-nona," ucap polisi. Misea pun masuk terlebih dulu dan disusul Michela. Mata Misea membulat sempurna saat melihat sosok Ray. Tubuhnya bergetar hebat. Grogi? Bukan. Melainkan ia sangat marah dengan Ray. Sama dengan Misea, mata Michela juga membulat sempurna saat melihat Satria, laki-laki yang bertemu dengannya tadi di restoran. Sedangkan Satria, ia juga tak kalah kaget saat melihat sosok wanita yang bertemu dengannya tadi ada dua. "Apa Anda mengenal dengan dua orang itu, Nona Misea?" tanya polisi. "Misea," gumam Satria dalam hati. "Jadi mereka berdua adalah Twinmi?" gumam Satria lagi dalam hati. Makin kaget saja Satria. Ray menatap Misea dengan tatapan seolah meminta Misea mengatakan, "Ya, saya mengenal mereka." Tapi sayangnya, Misea malah membalas dengan tatapan tajam pada Ray. "Nona Misea, apa Anda mengenal dengan Tuan Raiden?" Karena katanya ia memukuli Tuan Chasen karena kesal dengan Tuan Chasen yang telah melakukan pelecehan pada Anda. Tanya polisi sekali lagi. Misea melirik sesaat polisi lalu kembali memberi tatapan tajam pada Ray. "Tidak. Saya tidak mengenal mereka," jawab Misea tegas. "Si. Ini aku Ray. Jangan pura-pura lupa padaku si," teriak Ray tak terima. "Diam kau. Sudah kubilang aku tidak mengenalmu. Tapi kenapa kau ngotot sekali aku harus mengenalmu, hah?" bentak Misea. "Dan satu lagi, kenapa kau memukuli Chasen dengan alasan yang sangat mengada-ada?" "Pelecehan kau bilang?" "Pelecehan apa? Chasen itu pria baik-baik, jangankan pelecehan, memegang tanganku saja dia gemetaran," kata Misea lagi. "Dia telah menipumu dengan penampilan culun dan sok polosnya Sea. Dia itu sudah memasang kamera tersembunyi di kamar mandi dan kamarmu. Kalau kau tidak percaya, kau periksa saja di ponselnya, kamera tersembunyi itu sudah tersambung di ponselnya. Dia sudah sering melihatmu dan kembaranmu mandi," balas Ray. "Maaf Tuan, tapi kami sama sekali tidak menemukan video seperti yang Anda katakan," sahut polisi. "Tidak mungkin. Cari sekali lagi, pasti ada," bentak Ray pada polisi. "Kami sudah memeriksanya berkali-kali, tapi hasilnya tetap tidak ada," balas polisi. "Sit. Pasti saat aku menghajarnya tadi, ia sempat menghapusnya," umpat Ray dalam hati. "Jebloskan saja dia ke penjara Pak, karena selain memukuli teman saya, laki-laki itu juga telah menguntit saya," kata Misea. Mata Ray dan Satria membulat saat mendengar kata-kata Misea. Setelah mengatakan itu, Misea dan Michela pun keluar dari tempat itu dan kembali ke ruang rawat Chasen. "Ayo kalian berdua ikut ke kantor polisi," kata polisi itu sambil menarik tangan Ray dan Satria yang masih terborgol. "Tapi Pak, apa yang saya katakan itu benar. Laki-laki itu sudah memasang kamera tersembunyi di kamar mandi dan kamar tidur Misea. Sudah, jangan banyak alasan lagi. Bilang saja kau memukuli Tuan Chasen karena cemburu pada Tuan Chasen," balas polisi. "Cih, untuk apa aku cemburu dengan laki-laki seperti itu?" decih Ray. "Sudah diam, jangan banyak bicara. Simpan saja kata-katamu di kantor polisi nanti. Kalau kau tidak mau memberi statement, kau bisa memanggil pengacaramu,"
balas polisi itu. Bersambung.